Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Windy Channel, tempat kita ngobrol santai, tapi mudah-mudahan penuh makna. Jadi hari ini gue pakai baju PON Aceh ya. Ini dikasih kemarin tuh pas acara PON ya. Jadi hari ini kita nggak ngomongin skor, bukan soal siapa top skor atau siapa yang menang. Tapi kita bakal bahas sisi lainnya. Apa itu? Ya, sisi yang sering nggak kelihatan di layar TV. Sepak bola ini katanya sih olahraga pemersatu dunia. Tapi faktanya ada juga masa-masa kelam yang bikin dunia sepak bola ini berdarah. Bahkan kehilangan nyawa. Nggak sedikit peristiwa yang bikin kita sadar bahwa di balik gemerlap stadion dan sorak-sorai supporter ada luka yang dalam. Oke, kita mulai dari Inggris tahun 1989. Bukan, ini bukan cerita tentang Queen atau The Beatles. Walau mereka keren sih, tapi ini soal pertandingan sepak bola yang berubah jadi tragedi besar. Liverpool versus Nottingham Forest. Ini ketika FA Cup semifinal. Lokasinya itu di Stadion Hillsborough. Seharusnya ini jadi pesta atmosfer penuh semangat, yel-yel, dan harapan. Tapi yang terjadi justru chaos. Coba kalian bayangin aja, datang ke stadion semangat banget ketika itu. Kemudian udah pakai jersey kebanggaan, bawa shawl, bawa cemilan, mungkin bawa harapan juga. Begitu masuk, lo dipaksa masuk ke tribun yang udah penuh. Dan lo tahu, tribun sepak bola zaman dulu tuh bukan kayak sekarang, yang udah lebih teratur dan nyaman. Ini kayak lo masuk angkot, tapi angkotnya itu udah penuh. Tapi disuruh masuk juga sama abang-abang supirnya. Ya, by the way, gue ngomong kadang saya, gue, kamu, atau lo. Ya, nggak apa-apa ya. Biar bervariasi sedikit. Jadi kata supirnya, ayo deh masuk aja. Sempit-sempitan dikit, nggak apa-apa. Nah, bedanya ini bukan angkot. Ini stadion. Dan taruhannya itu nyawa. Akibatnya, tragedi nggak bisa dihindari. Orang-orang terhimpit, terinjak, nggak ada jalan keluar. Dan akhirnya 97 orang tewas. Bukan karena kerusuhan, tapi karena sistem yang gagal. Dan kalian tahu, yang bikin hati tambah nyesek. Waktu itu, media malah nyalahin fans Liverpool. Padahal jelas-jelas mereka korban. Kayak orang jatuh karena kepleset kulit pisang. Terus yang dituduh malah dia bawa pisangnya sendiri. Tragedi ini dikenal dengan nama Hillsborough Disaster. Dan dari sinilah mulai ada perubahan besar. Tribun berdiri dihapus, sistem keamanan diperbaiki, dan seluruh dunia mulai sadar. Sepak bola bukan cuma soal menang kalah, tapi soal keselamatan manusia juga. Oke, sekarang kita mendarat di Belgia, tepatnya di Stadion Heysel. Final Liga Champion yang dulu namanya masih European Cup. Pertandingannya Liverpool versus Juventus. Dua raksasa Eropa, dua basis fans yang sama, ya sama-sama militan. Dan yang bisa dibilang agak overdose semangatnya. Kalian bayangin ya, final Eropa, suasana panas, adrenalin tinggi. Tapi bukan karena taktik atau gol cantik, tapi karena supporter Inggris nyerbu area fans Italia.
Nggak ngerti juga kenapa. Mungkin mereka pikir itu kayak ngerusuh di warung sebelah karena beda klub. Padahal ini bukan futsal RT versus RW. Suasana jadi chaos. Orang panik, lari-larian, desak-desakan, dan tembok stadion roboh. Bukan metafora ya. Tembok beneran. Roboh. Dan akhirnya 39 nyawa hilang. Kebanyakan dari mereka adalah fans Juventus. Parah ya. Sepak bola yang harusnya jadi hiburan malah berubah jadi arena perang. Nggak ada wasit, nggak ada peluit, yang ada cuma kepanikan dan tangisan. Dan akibatnya, UEFA langsung ambil tindakan keras. Klub-klub Inggris dihukum 5 tahun, nggak boleh main di kompetisi Eropa. Liverpool dihukum lebih lama lagi. Ini jadi titik balik. Dunia sadar, ini udah nggak bener. Kita harus ubah budaya sepak bola. Dari yang brutal jadi lebih tertib. Mulai ada reformasi besar-besaran, terutama di Inggris. Pertandingan Arema versus Persebaya, dua tim besar, rivalitas klasik, atmosfernya pasti panas banget. Tapi yang terjadi malam itu lebih panas dari yang sebelumnya. Jadi gue yakin, sebagian besar dari kalian pasti masih ingat malam itu. Mungkin kalian nonton TV atau scroll berita di HP. Dan nggak percaya sama apa yang kalian lihat. Waktu itu pertandingan udah selesai. Arema kalah. Tapi emosi masih menggelegak. Sebagian supporter masuk ke lapangan. Dan disinilah semuanya berantakan. Aparat mulai nembakin gas air mata ke tribun. Padahal menurut aturan FIFA, gas air mata itu nggak boleh dipakai di dalam stadion. Tapi malam itu, gas air mata ditembakkan ke arah penonton. Ditembakin ke tribun, ke tempat orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Panik, sesak. Penonton berebut keluar lewat pintu yang sempit dan akhirnya 135 orang meninggal dunia. Sepak bola katanya hiburan rakyat. Tapi malam itu lebih mirip film horor sih. Bedanya ini bukan acting dan gak ada kredit title di akhir. Sampai sekarang dunia masih nanya, kok bisa di era modern ini di stadion yang seharusnya jadi tempat aman, nyawa penonton justru melayang? Kan lucu. Kita harusnya tanya ke diri sendiri, apakah sistem keamanan kita udah bener? Apakah budaya supporter kita sehat? Apakah aparat kita cukup paham soal SOP di stadion? Atau kita emang belum siap punya sepak bola yang lebih aman? Karena fakta kelamnya sepak bola itu nggak cuma soal tribun roboh atau gas air mata. Kadang yang bikin sepak bola itu kotor justru orang-orang di balik layar. Tahun 2015, FIFA, organisasi sepak bola paling gede sejagat itu, dikuncang skandal korupsi. Pejabat-pejabat top ditangkap. Uang ratusan juta dolar ngalir entah kemana. Buat suap, buat sogok-sogokan, buat ngatur tender, bahkan buat dapatin tuan rumah Piala Dunia. Parah nggak tuh? Sepak bola yang katanya soal fair play, ternyata di dalamnya kayak sinetron politik. Ada sogokan, ada lobby-lobby, ada drama rating tinggi. Kalau ini dijadiin film, mungkin judulnya Fast and Perah FIFA. Kayaknya gitu. Dan ternyata bukan cuma di level internasional aja. Kalian masih ingat Calciopoli yang skandal di Italia tahun 2006 itu, yang bikin Juventus, klub gede, harus rela turun ke seri B. Bukan karena performa jelek, tapi karena atur skor pakai wasit. Iya, yang seharusnya netral malah diajak main bareng. Kan lucu. Pertanyaannya, sportivitasnya itu di mana? Sepak bola tuh harusnya adil. Tim lemah bisa ngalahin tim besar, asal kerja keras.
Tapi kalau wasit udah mulai masuk geng dan pejabatnya lebih sibuk ngitung-ngitung komisi, ya yang juara bukan yang main bagus, tapi yang paling banyak nyogok. Coba kalian pikir, kenapa orang bisa segitu gilanya sama duit sampai ngorbanin integritas olahraga? Padahal fans beli tiket, beli jersey, nonton sampai teriak-teriak, cuma buat ngelihat pertandingan yang udah diatur dari awal. Sepak bola itu katanya olahraga pemersatu bangsa. Dari anak kampung sampai presiden. Semuanya bisa jadi fans. Tapi anehnya, di tengah semua euforia itu masih ada satu racun yang terus nempel. Iya, rasisme. Pemain kulit hitam, pemain Asia, pemain Arab. Emang sering jadi korban can rasis, hinaan, bahkan lemparan dari tribun. Dan yang lebih nyeseknya lagi, kadang malah dianggap biasa, seolah-olah itu bagian dari tradisi stadion. Bro, kita udah hidup di abad 21, udah ada mobil listrik, AI, bahkan HP bisa buka kunci pakai wajah. Tapi kok masih ada orang yang nilai pemain bukan dari skill, tapi dari warna kulit. Ini nonton bola, apa main color grading di Premiere Pro? Kalian tahu nggak pemain-pemain hebat kayak Vinicius Junior, Kalido Koulibaly, Son Heung-min pernah atau bahkan sering dapat perlakuan rasis. Padahal di lapangan mereka ngasih segalanya. Dribble bagus, assist keren, gol yang mantap banget. Tapi tetap aja ada yang lebih fokus ke warna kulit daripada ke statistik pertandingannya. Dan ini bukan cuma soal pemain di luar. Di liga-liga lokal juga kadang kejadian. Komentar rasis di media sosial, ejekan bernada sara, padahal yang komen juga fans bola. Ironis kan? Sepak bola ini harusnya jadi ruang yang inklusif. Semua warna kulit, semua suku, semua agama, semuanya punya tempat di lapangan. Yang harus dinilai, ya skill, kerja keras, loyalitas. Bukan warna kulit, bukan asal negara. Rasisme di sepak bola itu bukan sekedar masalah tradisi buruk, tapi penyakit sosial yang harus kita lawan bareng-bareng. Karena kalau kita benar-benar cinta sepak bola, kita juga harus jagain nilainya juga. Jadi teman-teman, sepak bola ini menyatukan, tapi juga bisa menghancurkan kalau kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Tragedi-tragedi ini bukan sekedar catatan sejarah, tapi peringatan bahwa keamanan, kemanusiaan, dan keadilan harusnya jadi prioritas utama di atas segalanya. Nah, teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast Windy Ed Channel. Kalau kamu merasa video ini penting, boleh banget dibagiin ke teman-teman yang lain. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang harus dibenahi di dunia sepak bola kita ini? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam damai, salam olahraga.